Oke, selamat datang, selamat bergabung. Ya, ada baik secara live melalui Zoom kali ini maupun yang menonton melalui rekaman di YouTube. Selamat bergabung di dalam acara Belajar Alkitab. Edisi Belajar Alkitab kita hari ini merupakan satu edisi khusus di mana kita akan belajar mengenai Roh Kudus, khususnya di dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Bagian yang akan menjadi dasar pembahasan kita ini adalah dari Kisah Para Rasul, yaitu cerita yang menceritakan bagaimana Roh Kudus itu datang ketika orang-orang Yahudi sementara merayakan Hari Pentakosta. Ya, ayat pasal 2 dari Kisah Rasul mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Parsia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Pentakosta itu adalah merupakan satu hari raya dari orang Yahudi. Mereka merayakan dan mereka memperingati saat di mana mereka keluar dari Mesir, saat mereka di dalam pengembaraan. Nah, waktu hari Pentakosta itu Alkitab memberitahukan ketika orang-orang Yahudi sementara merayakan Pentakosta, dan pada waktu itu sebagaimana biasanya, datang orang-orang yang berasal dari negara-negara lain. Mereka berkumpul ke Yerusalem. Ini merupakan satu perjalanan tahunan yang dilakukan. Nah, pada waktu itu dikatakan pada hari Pentakosta, orang-orang percaya itu mereka sementara berkumpul di satu tempat. Dan di dalam keadaan seperti itu dikatakan tiba-tibalah turun dari langit seperti bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi uh, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan suara ini kemudian menarik perhatian dari orang-orang yang lain. Jadi bayangkan suasananya ya. Mereka berkumpul di dalam satu rumah dan mereka waktu itu di dalam ketakutan, suasana ketakutan karena Yesus yang sudah mati dikatakan bangkit dan kemudian Yesus sudah naik ke surga. Mereka masih tidak merasa nyaman dan mereka masih merasa diri mereka sebagai orang yang dikejar-kejar. Nah, di dalam keadaan seperti itu dikatakan suara angin yang keras yang turun, suara riuh yang turun, ini kemudian menarik perhatian dari orang-orang luar, orang-orang yang ada di sekitar. Nah, orang-orang ini kemudian dikatakan mereka masuk ke dalam rumah, mereka kemudian waktu masuk di dalam mereka melihat bukan hanya mendengar suara, tapi mereka melihat ada suatu fenomena yang aneh sekali, yaitu mereka melihat ada lidah-lidah api yang turun dan kemudian hinggap di atas kepala dari para murid. Di sini kita pikir satu hal dulu. Yang kita tahu di sini ya adalah Roh Kudus itu turun di atas para murid. Kita tidak tahu apakah ini hanya di atas para rasul atau juga di antara murid-murid yang lain. Alkitab tidak secara jelas memberitahukan kepada kita mengenai hal itu. Dan kemudian hal yang lain yang kita lihat di sini adalah bahwa turunnya Roh Kudus ini bukan bersifat pribadi,
tetapi bersifat publik. Turunnya Roh Kudus di sini adalah sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan dengan apa yang selama ini merupakan natur dari orang-orang percaya. Mereka selama ini berusaha menyembunyikan diri, mereka berusaha untuk low profile, mereka berusaha untuk tidak menarik perhatian. Yang terjadi di sini adalah pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, justru menarik perhatian melalui suara, melalui penglihatan, melalui fenomena-fenomena yang jelas sekali tidak alamiah. Di sini kita melihat bahwa bisa dikatakan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu memicu reaksi dari hampir semua indera manusia. Memicu reaksi terhadap mata, memicu reaksi terhadap telinga, memicu reaksi dengan sensasi yang mereka rasakan yang ada di sekitar. Ya, ini hal yang menarik sekali bahwa turunnya Roh Kudus ini bersifat sangat publik. Nah, pada waktu itu bagi para murid, turunnya Roh Kudus merupakan suatu penggenapan janji Tuhan. Mereka sudah tahu, mereka menunggu kapan Roh Kudus akan turun. Mereka dijanjikan, tapi mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, sekarang Roh Kudus turun dan Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Roh Kudus turun itu ada dua hal yang terjadi pada para murid. Ya, kedatangan Roh Kudus kita bisa katakan itu mengangkat dan meninggikan para murid. Di dalam pasal 2 ayat yang ketujuh, kita melihat satu respon dari orang-orang yang mendengar, yang melihat lidah api, yang mendengar suara, yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa asing. Ayat 7 mereka mengatakan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea? Saudara, bagi kita zaman sekarang barangkali istilah orang Galilea itu tidak terlalu punya makna apa-apa. Tetapi bagi orang-orang pada zaman itu, saudara, khususnya orang-orang yang tinggal di daerah Palestina, istilah Galilea itu bisa dikatakan satu sebutan yang agak merendahkan. Sebutan yang agak menghina. Galilea khususnya bagi orang-orang Yudea itu dipandang sebagai orang-orang yang terkebelakang, orang-orang yang kasar, orang-orang yang bisa dikatakan tingkat pendidikan itu termasuk rendah, tidak seperti orang Yudea yang mereka belajar Taurat, orang-orang Yudea yang punya pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih kosmopolitan. Galilea cenderung dianggap sebagai kayak daerah agak di luar. Ya, dalam bahasa Inggris kita katakan itu di frontier, di pinggiran. Ini bukan orang-orang yang dianggap punya peradaban, punya kebiasaan, punya sopan santun, punya cara hidup yang dianggap sebagai bukan betul-betul kelas elit, tetapi kalau dikatakan mungkin mereka dianggap sedikit kampungan begitu. Ya, itu konsep kesan mengenai orang Galilea. Dan kita melihat ini terjadi terus-menerus di dalam perjalanan Yesus, dalam pelayanan Yesus. Kita ingat waktu Petrus pada malam di mana Tuhan Yesus mau disalibkan, waktu dia diadili. Petrus berkumpul dengan orang-orang yang ada di bait Allah, di sekitar, bukan di bait Allah, di rumah imam besar. Dan Alkitab memberitahukan, dia ada di luar. Lalu hamba imam besar itu waktu dia keluar, melihat Petrus, mendengar Petrus berbicara, dia langsung tahu, kamu ini orang Galilea. Nah, karena kamu orang Galilea dan Yesus orang Galilea, kamu pasti pengikut Yesus. Aksennya, cara berbicaranya Petrus itu langsung ketangkap, langsung tahu. Ini terjadi berkali-kali dalam perjalanan, dalam pelayanan Yesus. Nah, konsep ini yang ditantang pada waktu hari Pentakosta. Ayat 7 di situ dikatakan, bukankah mereka yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri-sendiri? Mereka ini bukan orang berpendidikan. Bagaimana mungkin hari ini kita orang dengan negara-negara, dan kemudian mereka mencantumkan negara-negara mereka di dalam ayat yang ke-9 dan 10, kita mendengar mereka berbicara di dalam bahasa kita masing-masing. Saudara, kita tidak tahu waktu itu, para murid itu, waktu mereka berbicara dalam bahasa asing, bagaimana itu terjadi? Prosesnya itu yang terjadi secara langsung kita tidak tahu persis. Ya, tetapi yang kita tahu bahwa orang yang mendengar, mereka itu berespon. Karena kenapa?
murid-murid ini berbicara mengenai kebesaran Tuhan, berbicara mengenai Injil, berbicara mengenai kasih Allah, berbicara mengenai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan siapa Tuhan Yesus. Mereka berbicara di dalam bahasa ibu, ya, mother tongues, dari orang-orang dari berbagai daerah ini. Nah, semua kita tahu, saudara, yang dikatakan bahasa ibu bagi kita, itu adalah bahasa yang bukan cuma nyangkut di pikiran kita. Bahasa ibu itu adalah bahasa hati. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang keluar dan masuk ke dalam hati kita, saudara. Itu bahasa yang kita keluarkan biasanya waktu kita merasa excited, waktu kita merasa kaget, waktu kita tidak bisa mengontrol, waktu kita tidak lagi di dalam kendali, ketakutan, terlalu senang, sedih yang mendalam sekali. Bahasa ibu itu keluar, saudara. Itu sebabnya kita melihat fenomena turunnya Roh Kudus ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi orang-orang ini. Karena mereka mendengar tentang kebesaran Tuhan, mendengar tentang kemuliaan Tuhan, mendengar mengenai Injil itu di dalam bahasa ibu mereka sendiri. Dan ini disampaikan oleh orang-orang yang secara manusia adalah orang yang tidak berpendidikan. Yang secara manusia adalah orang-orang yang bisa dikatakan kampungan. Nah, di sini kita melihat kedatangan Roh Kudus yang pertama kali, saudara, pada hari Pentakosta, itu mengangkat dan meninggikan para murid. Mengangkat dan meninggikan para murid di dalam dua hal. Yang pertama yang tadi kita sudah bahas dalam hal identitas mereka. Mereka adalah orang Galilea, orang yang dipandang remeh, orang yang dipandang sebagai tidak berpendidikan, orang yang dipandang sebagai budayanya rendah, kampungan, orang pinggiran. Tetapi saudara, pada hari itu identitas mereka itu terangkat. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, saudara, bahwa kedatangan Roh Kudus itu mengangkat mereka di dalam hal kesanggupan mereka. Nah, ini menarik sekali, saudara, bahwa di dalam bagian ini, kekaguman dari orang-orang asing ini bukan hanya pada inti, pada berita yang disampaikan, tapi juga pada metode penyampaiannya. Kesanggupan dari para rasul ini, kesanggupan dari para murid ini, sangat mengesankan orang-orang yang mendengarkan. Saya ingat, saudara, ada satu kali waktu saya sementara bekerja, ada seorang pembicara, dia mengatakan begini kepada audiensnya, kepada hadirinnya. Dia katakan, kita punya produk yang bagus. Produk kita tuh nomor satu, produk kita tuh paling ciamik di dunia. Tidak diragukan. Tapi permasalahannya, cara kita mempresentasikan produk kita, cara kita menyajikan produk kita, itu seringkali tidak menarik. Orang tidak terkesan kepada metode presentasi kita. Kontennya bagus, tetapi metodenya sering tidak bagus. Saya pikir kadang-kadang, saudara, di dalam kita mengabarkan Injil, dalam kita membagikan tentang iman kepercayaan kita, di dalam kita membagikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita seringkali mungkin mengalami hal yang sama. Kita punya berita kabar baik, kita punya Injil kabar baik. Tetapi yang menjadi isunya bukan isinya, bukan kontennya. Yang menjadi isu seringkali adalah penyampaiannya. Metode penyampaiannya. Yang menjadi isu seringkali adalah sekalipun isinya bagus, kartonnya tidak menarik. Bungkusnya, kemasannya itu tidak menarik orang. Kita melihat di sini dua hal yang terjadi. Identitas para murid itu diangkat, tapi pada saat yang sama, Tuhan mempergunakan metode yang bagus, metode yang menarik, kemasan yang menarik, untuk bisa mengabarkan Injil. Yang membuat kemudian Injil itu diberitakan secara efektif. Kita mungkin perlu memikirkan, saudara, metode pelayanan kita. Kita perlu memikirkan pelayanan kita itu bukan hanya di dalam segi kontennya, bukan hanya memikirkan dalam segi isinya. Kita punya isi yang penting, kita punya berita yang penting, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi cara penyampaian kita, teknologi yang kita pakai, metode yang kita pakai, itu barangkali tidak menarik. Dan itu yang membuat kemudian orang tidak tertarik untuk mendengar apa yang kita mau sampaikan. Nalarnya barangkali tidak menarik.
penyampaiannya barangkali tidak membuat orang itu mau mendengar. Kita perlu memikirkan sekarang, saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang yang mau membagikan Injil, bagaimana kita mengemas Injil itu, bagaimana kita menyampaikan Injil itu dengan metode yang bisa menarik perhatian orang. Nah, bukan berarti kita melakukan sesuatu yang sensasional, bukan. Menarik orang itu bukan hanya sekedar dalam mempergunakan gimmick, mempergunakan trik yang membuat orang tertarik. Mempergunakan, kalau istilah sekarang, mempergunakan clickbait misalnya. Judul dengan isi sama sekali berbeda. Bukan, saudara. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana supaya Injil yang indah ini, Injil yang agung ini, berita kebesaran Tuhan yang luar biasa ini, bagaimana kita bisa sampaikan dengan metode, dengan presentasi, dengan kemasan, dengan penyampaian yang menarik, yang relevan, yang membuat orang kemudian mau datang, dan kemudian seperti respon ini. Mereka bertanya-tanya, sehingga mereka tertarik untuk mengerti dengan lebih dalam. Kedatangan Roh Kudus, saudara, itu mengangkat orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang receh oleh masyarakat. Hari itu mereka menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi duta-duta Tuhan. Karena kenapa? Datangnya Roh Kudus. Di sini kita belajar satu hal, saudara. Kedatangan Roh Kudus itu bisa mengubah kehidupan kita, bisa memperbaharui kehidupan kita, dan bisa mengangkat kita, saudara, menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang kita mungkin dulunya bukan seperti itu, tetapi dengan berkat dan pertolongan Roh Kudus, dengan datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita punya identitas yang baru, kita punya kesanggupan, keterampilan yang baru. Nah, hari ini saya mengajak kita memikirkan 3 pelajaran yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, kedatangan Roh Kudus itu mengubah, melakukan transformasi, memperbaharui kehidupan para murid. Di dalam ayat yang keempat, saudara, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selama berhari-hari lamanya, mereka itu bersembunyi. Mereka hanya keluar rumah kalau mereka perlu. Mereka baru merasa bebas ketika mereka berada di luar Yudea, di luar Yerusalem dan di luar Yudea. Waktu mereka kembali ke Galilea, baru kemudian mereka merasa nyaman. Mereka merasa at home, mereka sendiri, mereka kembali ke tempat mereka sendiri. Waktu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk kembali ke Yerusalem, bertemu dengan mereka di Yerusalem, mereka berharap bahwa pada waktu itu Tuhan akan berbuat mujizat. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu akan berbuat mujizat dan memulihkan kerajaan Israel. Makanya waktu Kisah Para Rasul pasal 1 sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah pada waktu ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berharap mereka mendapatkan satu pembenaran. Mereka mendapatkan pahala untuk mereka sudah mengikuti Yesus. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, selama ini saudara, mereka hidup dalam ketakutan. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah selama mereka mengikuti Yesus, para murid ini hanya melihat ke dalam. Mereka melihat kepada diri mereka sendiri. Mereka melihat kepada kepentingan mereka sendiri. Mereka mengikuti Yesus karena kenapa? Mereka mau mendapatkan sesuatu. Mereka mengikuti Yesus karena mereka mau mendapatkan keuntungan, mendapatkan faedah, mendapatkan berkat dari mengikuti Yesus. Kedatangan Roh Kudus mengubah kehidupan para murid ini menjadi dari orang yang takut, dari orang yang melihat hanya berusaha melindungi diri sendiri, dari orang yang egois melihat ke dalam untuk keuntungan diri sendiri, menjadi orang yang sekarang memberitakan Injil, yang dengan terbuka, dengan berani, dengan langsung memberitakan Injil. Kedatangan Roh Kudus itu mampu dan seharusnya, saudara, mengubah kehidupan kita.
Banyak orang berpikir, saudara, kedatangan Roh Kudus itu, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia bisa berbahasa yang tadinya dia tidak bisa. Yang kita sebut biasanya berbahasa lidah. Kita seringkali membanggakan itu, bahwa saya bisa berbahasa lidah, itu saya berarti saya punya Roh Kudus dan seterusnya. Kita menjadikan tanda itu sebagai satu tanda kehormatan, bahwa saya jadi lebih suci dari orang lain. Saya lebih hebat menunjukkan kerohanian saya. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Sebaliknya, Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, satu tanda yang paling utama bukan bahasa lidah, bukan nubuat. Tanda bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupannya berubah. Cara hidupnya berubah. Sifatnya berubah. Sikapnya berubah. Perilakunya berubah. Nilai-nilai kehidupannya berubah. Itu semua menjadi tanda-tanda seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang tadinya melihat ke dalam, orang yang tadinya egois, menjadi orang yang memperhatikan orang lain, menjadi orang yang mementingkan orang lain. Orang yang tadinya mempergunakan orang lain untuk menguntungkan diri, untuk mengangkat diri, sekarang menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi orang yang mengangkat dan membuat orang lain menjadi lebih baik. Orang yang dulunya memanfaatkan teman-teman di sekitarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekarang menjadi orang yang berbagi berkat, yang mau menolong orang lain. Itu adalah tanda bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus, saudara, itu seharusnya mengubah kehidupan kita. Dulu dan sekarang, sebelum kita dipenuhi Roh Kudus dan sesudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan kita itu harusnya berubah. Alkitab memberitahukan kepada kita, selalu menunjukkan itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan orang yang tidak punya Roh Kudus, saudara, cara hidupnya itu lain. Bukan soal berapa pintar, bukan soal berapa banyak bahasa yang dia punya, bukan soal berapa banyak berkat yang terima, bukan, saudara. Kalau kita masih memikirkan kepenuhan Roh Kudus di dalam pengertian apa yang saya dapat, apa yang saya terima, apa yang saya punya, itu justru menjadi tanda kita tidak punya Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, berubah dari orang yang takut, dari orang yang bersembunyi, dari orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang mencari segala sesuatu untuk diri sendiri. Dia sekarang berubah. Dia menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Tadinya dia mau dilayani. Tadinya dia merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Sekarang dia mau melayani. Sekarang dia bersedia mengutamakan orang lain. Sekarang dia bersedia untuk mementingkan orang lain. Orang yang punya Roh Kudus, saudara, kehidupannya berubah. Caranya dia memperlakukan orang lain. Relasinya dia. Caranya dia dalam relasi. Itu lain. Yang kedua yang kita lihat di sini, kedatangan Roh Kudus itu memurnikan, menyucikan apa yang saudara dan saya sudah punya, yang kita biasa sebut sebagai bakat, yang kita sebut sebagai sesuatu yang kita punya dari secara alamiah, ya. Kedatangan Roh Kudus itu menyucikan keahlian kita, keterampilan kita, kehebatan kita, dan kemudian menjadikan semua itu sebagai alat untuk melayani Tuhan. Saudara, yang sering kali terjadi adalah kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita punya keahlian yang sudah diasah. Mungkin dari pengalaman keluarga kita. Kita sudah terbiasa melihat di dalam keluarga, mungkin orang punya keahlian untuk masak. Keluarga yang punya keahlian untuk melakukan pekerjaan dengan tangan. Keahlian atau network, punya relasi yang punya orang banyak. Sehingga waktu kita lahir dalam keluarga itu, kita kemudian sudah terbiasa dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian-keahlian tertentu. Kita katakan, oh iya dia tuh satu keluarga memang dosen itu, satu keluarga dia itu guru. Oh memang ya keluarganya kan penjual makanan ya. Keluarganya memang dari dulu udah punya pabrik kayak begitu. Makanya nggak heran dia juga punya keahlian yang sama.
Saudara, kita punya hal-hal yang bersifat alamiah. Tapi datangnya Roh Kudus, saudara, itu bisa membersihkan dan menyucikan apa yang kita punya. Dan kembali, yang tadinya kita mempergunakan bakat, keterampilan, keahlian, kepakaran, profesionalisme kita untuk diri kita sendiri. Dulunya semuanya itu kita pakai supaya kita lebih hebat dari orang lain. Kita beberapa langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Tapi datangnya Roh Kudus, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus mengubah itu sehingga keterampilan itu, kehebatan itu, profesionalisme itu, bakat itu bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita pakai sekarang untuk melayani Tuhan. Untuk bekerja bagi Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara, itu adalah orang-orang yang punya kehebatan, punya kemampuan, dan kita berdoa supaya gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi, orang-orang yang punya bakat, orang-orang yang jenius, orang-orang yang datang kepada iman Kristen dengan kritis, dengan bertanya-tanya mengenai apa yang dikatakan dalam Alkitab. Saya berdoa, saudara, supaya orang di dalam gereja, orang yang datang ke persekutuan, itu adalah orang-orang yang setiap kali membaca Alkitab, setiap kali mendengarkan khotbah, itu selalu mengolah dan bertanya, apakah itu benar? Apakah ini sudah sesuai dengan Alkitab? Dan kalau sudah sesuai dengan Alkitab, apa maknanya? Apa artinya? Bagaimana saya terapkan itu dalam kehidupan kita? Saya berdoa, saudara, supaya gereja dipenuhi dengan orang-orang yang punya multi talenta, punya kepakaran yang tinggi, punya profesionalisme yang tinggi, yang terbaik di dalam bidangnya masing-masing. Saya berdoa supaya gereja, saudara, dipenuhi dengan penyanyi-penyanyi yang baik, dengan musikus-musikus yang baik, dengan pengajar-pengajar yang diterima di berbagai universitas, dengan peneliti-peneliti yang hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajiannya itu bersifat revolusioner. Saya berdoa, saudara, supaya di gereja, para mahasiswa kita, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang di kampus, itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang punya IPK yang tinggi, punya kepakaran intelektual yang bagus. Tetapi saudara, kalau kepakaran itu, kalau bakat itu, kalau keterampilan, kalau kehebatan itu diubah oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melayani Tuhan. Saudara, lihat apa yang dikatakan di sini. Ayat yang keempat dikatakan, mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tadinya mereka tidak kuasai. Dan nampaknya ini yang terjadi pada hari Pentakosta. Mereka ada dua penafsiran mengenai apa yang terjadi dan para murid pada waktu itu. Penafsiran yang pertama mengatakan para murid ini berbicara dalam bahasa sehari-hari mereka, bahasa Aram, ya. Tetapi kemudian orang-orang yang mendengarkan, mereka mendengar terjemahan secara simultan di dalam bahasa mereka sendiri. Jadi misalnya saya sekarang ini berbicara dalam bahasa Indonesia. Saudara mungkin mendengar dalam bahasa Jawa, saudara mungkin mendengar dalam bahasa Inggris, saudara mungkin mendengar dalam bahasa Mandarin, saudara mungkin mendengar dalam bahasa Sunda atau bahasa apa yang merupakan bahasa ibu saudara, yang merupakan bahasa kalbu, bahasa hati saudara. Secara simultan. Itu satu kemungkinan. Para murid berbicara dalam satu bahasa yang sama, bahasa yang mereka mengerti sehari-hari, dan kemudian orang mendengarnya yang berbeda. Tapi di sini ada kemungkinan yang kedua, saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayat 4 ini, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kemungkinan yang kedua di sini adalah, saya yang tadinya tidak bisa berbahasa Prancis, yang tidak bisa berbahasa Italia, saya yang tadinya tidak bisa berbahasa Mongolia, tiba-tiba pada hari itu diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk berbicara di dalam bahasa Arab atau bahasa Mongolia sesuai dengan siapa yang hadir. Saya sendiri barangkali tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi Tuhan memberikan pada saya kemampuan untuk berbicara di dalam satu bahasa yang saya belum pernah pelajari.
Bahasa yang saya belum pernah les, belum pernah kuasai. Kemungkinan itu yang terjadi. Tapi kita melihat di sini, saudara, Tuhan menyucikan kemampuan kita, Tuhan menyucikan keterampilan kita, dan kemudian mempergunakannya untuk menggemakan kebesarannya. Yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa Tuhan itu mengubah. Tadi kita melihat kedatangan Roh Kudus mengubah kita. Tuhan mengubah para murid dari orang yang tadinya void, hampa, kosong, yang kerjaannya itu adalah menghabiskan, menyerap, mengambil, menerima, memasukkan, menjadi orang-orang yang menjadi suara. Dari void menjadi voice, dari hampa menjadi suara, dari kosong, ya, dari menghabiskan menjadi orang yang mengumandangkan, mewartakan, memberitakan. Dari orang yang tadinya cuma masuk, segala sesuatu dimasukkan ke dalam, diambil, diterima untuk diri sendiri. Sekarang kita menjadi orang yang membagikan keluar. Menjadi orang yang mewartakan keluar. Menjadi orang yang melantangkan. Tadinya kita cuma mendengar, tidak berani bersuara. Sekarang kita berdiri dan mengabarkan, memberitakan. Itu terjadi karena apa? Roh Kudus datang. Kita dulu mungkin menyanyi untuk diri sendiri, menyanyi untuk komersial. Kita menyanyi barangkali untuk mencari uang. Kita main musik barangkali untuk ketenaran diri. Kita menjadi manajer yang bagus. Kita menjadi pemimpin, direktor, direktris, menjadi aktor, artis, menjadi profesional yang bagus, yang mendapatkan banyak keuangan. Puji Tuhan untuk seperti itu. Tetapi kedatangan Roh Kudus, saudara, itu mengubah kita. Bukan hanya mengubah sifat kita, bukan hanya mengubah cara hidup kita, tapi juga cara kita mempergunakan bakat kita, mempergunakan keterampilan kita. Tadinya saya seorang insinyur yang membangun segala sesuatu untuk mendapatkan uang yang banyak. Bagus, saudara, profesional, insinyur yang terkenal, yang dicari, yang kerjanya bagus. Tetapi sekarang, ketika saya penuh dengan Roh Kudus, Tuhan memakai itu dan saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Sekarang saya menjadi seorang insinyur yang mempergunakan kemampuan saya untuk berhitung, kemampuan saya untuk memperhatikan segala sesuatu dengan detail, kemampuan saya untuk bisa mengerti berbagai hal. Saya gunakan itu di dalam pelayanan. Tadinya saya seorang dokter, seorang neurosurgeon, seorang thoracic surgeon, seorang ahli operasi mata yang ternama, yang terus belajar, yang terus mengasah keterampilan, kepakaran saya, sehingga saya bisa menghasilkan metode-metode baru yang lebih cepat, yang lebih aman, yang lebih selamat di dalam melakukan operasi. Tetapi sekarang, selain saya menjadi dokter, menjadi operator, menjadi surgeon yang terkenal, saya mempergunakan keterampilan itu juga untuk melayani Tuhan. Untuk memperhatikan orang yang ada di sekitar. Untuk merawat orang-orang yang tidak mampu. Saya menjadi dokter bukan hanya melayani orang-orang yang mampu bayar saya. Tapi saya juga menjadi dokter bagi orang-orang yang tidak mampu bayar saya. Itu terjadi dengan Roh Kudus. Tadinya saya menerima, saya menyerap, saya mengambil. Sekarang saya memberitakan, saya membagikan, saya menyebarkan. Roh Kudus menyucikan keterampilan kita, menjadikan itu sebagai alat untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, saudara, Roh Kudus memungkinkan kita menyentuh orang di mana orang itu berada. Saudara, kita sering kali berpikir ya, demi untuk orang diselamatkan, dia tuh mesti datang ke gereja. Kita dengar begitu kan? Ayolah, masa hidup kamu begini terus, masa kamu kayak begini nggak karu-karuan terus. Ayolah datang ke gereja supaya hidup kamu berubah. Iya, maksudnya bagus, saudara. Tetapi kita kadang berpikir, keselamatan itu hanya bisa didapat ketika seseorang sudah menjadi baik. Ada syaratnya, syaratnya dia harus datang gereja lebih dulu. Dia harus dibaptis lebih dulu. Dia harus membaca Alkitab. Masalahnya Alkitab tidak pernah mengatakan demikian, saudara. Justru berkali-kali kali melihat dalam Alkitab,
Ketika Tuhan Yesus datang dan mencari dan mendapatkan seseorang yang baru, dia menghampiri orang-orang itu di mana orang itu berada. Satu contoh yang saya mau angkat adalah dia datang kepada Sakeus. Dia tahu Sakeus membutuhkan dia, tapi dia yang datang kepada Sakeus. Bahkan pada akhirnya dia katakan pada Sakeus, hari ini aku akan datang dan aku akan makan di rumahmu. Dia tidak mengajak Sakeus pergi ke sinagog. Dia tidak mengajak Sakeus pergi ke tempat di mana dia menginap. Tidak, saudara. Alkitab berkali-kali memberitahukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari orang yang hilang, domba yang hilang, uang yang hilang, apa yang hilang. Tuhan datang mencari. Datangnya Roh Kudus, saudara, memungkinkan saudara dan saya untuk menyentuh kehidupan orang di mana orang itu berada. Ayat 7 mengatakan, mereka semua yang mendengarkan tercengang-cengang dan heran berkata-kata, bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kenapa mereka tertarik kepada Injil? Satu hal yang mereka tertarik kepada Injil adalah karena mereka mendengarkan Injil itu dalam bahasa yang mereka mengerti sendiri. Oh, mereka tertarik kepada Injil karena mereka melihat para murid, mereka melihat tanda-tanda mujizat, mereka tertarik dengan metode yang digunakan, mereka tertarik kemudian dengan isi yang disampaikan. Bukan hanya metode yang disampaikan yang menarik, tapi isinya. Dan isinya itu relevan untuk mereka. Menyentuh kehidupan mereka, menyentuh diri mereka di mana mereka berada. Injil tidak diberikan dan diterima dengan syarat tertentu. Injil ditawarkan kepada kita, kabar keselamatan, kabar baik, anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita di tempat di mana kita berada. Apa artinya, saudara? Artinya, Tuhan Yesus datang kepada kita di mana kita berada. Kita mungkin berdosa, kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita mungkin melakukan hal-hal yang mempermalukan. Kita sembunyikan, kita berusaha menghindar dari orang lain, kita berusaha supaya tidak ada orang lain tahu. Tuhan Yesus datang kepada saudara di mana saudara bersembunyi. Tuhan Yesus datang kepada kita di mana kita merasa diri kita minder, di mana kita merasa diri kita kotor, di mana kita merasa diri kita tidak pantas dan tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan datang kepada kita di tempat di mana kita paling rendah. Ketika kita merasa diri kita tidak pantas, ketika kita merasa diri kita terlalu kotor, terlalu hancur, terlalu rusak, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dan lebih berat daripada anugerah yang bisa kutawarkan kepadamu. Datangnya Roh Kudus memungkinkan saudara dan saya menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ingat tadi yang kedua yang kita bicara, mengubah keterampilan kita, mengubah kemampuan kita, menjadikan kita menjadi orang yang menjangkau orang, menyentuh orang di tempat di mana mereka berada. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita sembunyikan, ada hal-hal yang kita malu kalau orang lain tahu. Datangnya Roh Kudus memberitahukan kepada kita, Tuhan datang kepada kita di dalam kekotoran kita. Tuhan menghampiri kita di dalam keadaan kita yang paling cemar. Tuhan mengulurkan tangan kepada kita di saat-saat dan di dalam kondisi yang kita paling terpuruk, yang kita paling najis sekalipun. Tuhan datang, Tuhan katakan, aku melihat engkau, aku mengasihi engkau, dan aku bersedia mati bagi engkau. Itu Injil keselamatan, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kedatangan Roh Kudus pada abad pertama disertai dengan tanda-tanda mujizat. Suara yang keras, suara yang gemuruh, ada lidah-lidah api.
menarik perhatian orang dengan sensasi-sensasi yang telinga, mata. Mereka merasakan semua itu. Pada zaman sekarang, saudara, bagi kita mungkin tidak melihat tanda-tanda seperti itu. Di beberapa tempat itu masih terjadi, tetapi itu bukan satu-satunya metode Tuhan. Bagi kita sekarang, saudara, kedatangan Roh Kudus itu dinyatakan dengan apa? Perubahan di dalam kehidupan. Dinyatakan dengan kita menyerahkan bakat, keterampilan, kemampuan kita. Serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk melayani Dia. Dan kedatangan Roh Kudus memungkinkan bahwa di mana kita berada, di situ Tuhan bisa menjangkau kita. Tuhan bisa menyentuh kita sebagaimananya kita ada. Karena itu saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Roh Kudus datang. Karena itu mari saudara kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau supaya kehidupanku itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kehidupanku berubah. Supaya apa yang saya punya, kemampuan yang saya punya, keterampilan yang saya bisa serahkan kepadamu supaya bisa dipakai untuk engkau. Dan supaya saya bisa menjangkau dan menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan perhatian-Mu, menunjukkan kemurahan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya yang mungkin tersingkir, yang mungkin merasa kurang kurang pantas untuk datang ke gereja, kurang pantas untuk melakukan sesuatu yang baik karena kehidupan yang kotor. Pakai saya untuk bisa menjangkau mereka, untuk bisa memberitahukan mereka bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka. Mari kita berdoa, saudara.